Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dalam Gorontalo Menyapa bersama saya Ajeng Mawada. Dan untuk kali ini pemirsa, kita akan membahas tentang memaksimalkan pelaksanaan ibadah haji. Untuk itu pemirsa, telah hadir bersama saya ada 3 orang narasumber, yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, Dr. Haja Misnawati S.Duna MH. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Selain Ibu Misnawati, juga telah hadir bersama saya saat ini Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak Kota, Dr. Andus Haji Abdurrahman Yusuf MSI. Assalamualaikum, salam sehat Bapak. Waalaikumsalam, salam sehat. Ya. Juga tidak kalah juga hadir hari ini ada Ketua KBIHU, Bapak Haji Saifuddin Mateka SAG. Assalamualaikum, salam sehat juga Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saat kita membahas tentang haji, apalagi tentang memaksimalkan pelaksanaan ibadah haji, ini adalah hal yang menarik dibahas setiap tahun karena kita tahu bahwa Indonesia dan juga Gorontalo mayoritas beragama Muslim, dan juga tentang ibadah haji ini menjadi pelengkap dari rukun Islam kita. Nah, kita mau bicara dulu tentang prosedurnya. Saya mau ke Ibu Misnawati, prosedur ibadah haji untuk Kemenak Kota Gorontalo sebenarnya bagaimana Ibu? Iya, jadi prosedur sebenarnya bukan hanya di Kemenak Kota Gorontalo ya, tapi di Indonesia prosedurnya sama. Bahwa bagi jemaah yang akan berangkat itu dia harus mendaftarkan diri terlebih dahulu di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota masing-masing di mana mereka berdomisili. Nah, biaya pendaftaran awal, setoran awal itu namanya itu sebesar 25 juta, dan kemudian untuk umur ya, ada persyaratan umur itu minimal 12 tahun, dia udah bisa mendaftar. Kemudian persyaratan yang lain ya administrasi, misalnya KTP, kartu keluarga, seperti itu untuk mengetahui atau melihat bahwa yang bersangkutan betul-betul adalah warga. Kalau di Kota Gorontalo tentunya warga Kota Gorontalo. Kemudian yang bersangkutan juga memiliki rekening haji ya, yang bisa dibuka di bank-bank penerima setoran, BPS BPIH namanya. Itu bank-bank syariah, bisa di BSI, bisa di Bank Mandiri Syariah, di Bank Muamalat dan lain sebagainya. Seperti itu. Prosedurnya sih gampang, nggak susah. Oh, menarik. Jadi saat kita berbicara tentang prosedur, saya mau ke Bapak Abdurrahman dulu. Bapak Abdurrahman, kita tahu bahwa saat ini sudah banyak hal yang dilakukan untuk memudahkan para jemaah bisa mendaftar untuk pergi haji. Saya dengar bahwa ternyata selain pendaftaran secara manual, ada juga pendaftaran secara online. Bagaimana itu prosedurnya sampai bisa dikatakan bahwa seseorang sudah terdaftar sebagai calon jemaah haji? Ya, baik. Memang sejalan dengan perkembangan ilmu teknologi. Jadi sekarang jamaah haji sudah dimudahkan dalam hal pendaftaran, yaitu melalui daftar online. Ya, bisa, karena mengantisipasi ada yang mungkin tidak bertempat tinggal atau memiliki tugas di luar daerah, dia bisa mendaftarkan diri langsung lewat aplikasi itu pendaftaran. Jadi inilah kemudahan yang diberikan kepada jamaah. Ya, semakin tahun itu semakin meningkat, dan alhamdulillah dengan adanya kemudahan ini sehingga jamaah kota ataupun jamaah provinsi itu sudah meningkat, sehingga dalam hal waiting list maupun menunggunya itu sampai 18 tahun kemudian bisa berangkat. Jadi tahun. Mendaftar hari ini, jadi menunggu berangkat nanti 18 tahun kemudian. Nah, ini indikasi bahwa jamaah ataupun masyarakat Gorontalo semakin meningkat ataupun semakin banyak yang berminat untuk melaksanakan ibadah haji. Seperti itulah. Jadi, mungkin itulah kenapa sampai saat ini kita sering mendengar bahwa banyak sekali orang-orang di luar sana yang belum, terutama ya, yang belum melakukan ibadah haji. Mereka selalu meminta agar tolong ditambahin kuotanya, seperti itu ya Bapak ya? Iya, jadi karena ini sudah menjadi kewajiban ya setiap Muslim untuk melaksanakan ibadah haji, dan semakin banyak yang mendaftar, sehingga mengakibatkan membeludaknya ya pendaftar, dan itu mengakibatkan daftar tunggu yang semakin jauh ya ke depan. Sehingga itu kalau ada yang ingin mendaftar
ya jangan menunda. Ya sekarang saja ya sudah harus mendaftar yang umur 12 tahun ke atas itu sudah bisa diterima untuk mendaftar sejak dini harusnya untuk pergi ibadah haji ini. Saya mau ke Bapak Syaifuddin dulu. Bapak Syaifuddin, ini menarik karena ternyata banyak orang yang ingin pergi haji. Tapi di satu sisi kita harus berhadapan dengan realita apa yang dikatakan oleh Bapak Abdurrahman tadi. Untuk mendaftar haji saat ini, berangkatnya nanti 18 tahun yang akan datang. Bapak yang paling dekat dengan calon jamaah haji, bagaimana sebenarnya antusias mereka? Apa yang mendasari mereka ingin menunggu selama itu, Bapak? Baik, terima kasih. Saya sebagai Ketua KBIH Udhufur Rahman, punya pengalaman dengan para jamaah. Kalau kita diawali dengan sosialisasi dulu. Jadi kita perkenalkan ibadah haji itu seperti apa, gimana caranya mendaftar, terus biayanya gimana. Sehingga kita dengan sosialisasi, kita mengadakan arisan calon haji. Jadi para jamaah kita ajak untuk arisan, satu kelompok 24 orang, tiap bulan menyetor 100. Jadi dalam 2 tahun mereka akan mendapatkan dana 2.400.000. Itu tidak boleh diambil, langsung di store untuk buka buku tabungan haji. Lalu setiap bulan mereka menyetor sumbangan sukarela, maksudnya tabungan sukarela. Bisa 5 juta, 10 juta. Sehingga kalau sudah cukup untuk ambil porsi haji 25 juta, kita langsung mediasi mereka ke Kemenak dan ke bank untuk langsung mendaftar ambil porsi. Lalu setiap arisan itu kita bimbing mereka, sosialisasi dan sekaligus bimbingan manasik sebagai awal pengetahuan mereka. Setelah didaftar, mereka akan kami bimbing terus selama menunggu tiba pemberangkatan. Jadi semakin lama mereka mengikuti bimbingan, mereka semakin paham. Dan tujuan kami untuk memanasikkan mereka itu supaya mereka bisa mandiri, tidak tergantung pada ketua regu atau rombongan. Lalu setelah itu kalau mereka sudah selesai haji, kita ajak lagi mereka untuk mengajak keluarganya untuk mendaftar lagi. Jadi mereka akan menjadi promotor kita untuk mensosialisasikan pada keluarga. Setelah itu kita bina mereka setelah haji. Bina mereka untuk menjaga haji mabrur. Antara lain kita ajak mereka untuk bikin kegiatan sosial. Setiap menjelang bulan Ramadan, para jamaah yang sudah haji itu kita kumpul, lalu mereka memberikan sumbangan dibagi pada anak-anak yatim dan orang miskin. Lalu setiap kurban Idul Adha, mereka lagi ikut kelompok-kelompok untuk memberikan kurban kepada duafa, begitu. Jadi tidak cuma sekedar membimbing manasik, tapi sebelum dan sesudah haji kita bimbing terus mereka. Menarik sekali. Jadi ternyata selama ini yang kita tahu bahwa arisan itu hanya ada untuk para orang-orang yang sudah pulang dari berhaji. Ternyata ada untuk calon haji juga, supaya bisa memampukan mereka untuk berangkat haji. Saat kita berbicara tentang berangkat haji, tentu banyak orang di luar sana yang bertanya, berapa sebenarnya biaya yang harus mereka keluarkan untuk bisa pergi haji ini? Ibu silakan. Biaya itu setiap tahun berbeda ya. Hari ini ya untuk tahun ini biayanya itu sebesar Rp97.609.469. Itu untuk embarkasi Makassar. Embarkasi yang lain berbeda lagi ya. Dan embarkasi Makassar itu adalah biaya yang paling tinggi di antara semua embarkasi karena kita ada di wilayah terjauh dari Tanah Suci begitu. Nah, kemudian dari 97 juta sekian itu yang ditanggung oleh jemaah adalah 60%-nya. Oh, tidak dibayarkan semuanya oleh jemaah? Tidak semua. Jadi 60 juta sekian ya, 60.200.000 yang dibayarkan oleh jemaah yang sekarang ini tengah berlangsung masa pelunasannya. Sekarang sudah masa pelunasan tahap kedua. Yang tahap 1 sudah selesai dan per hari ini ya, hari ini tanggal berapa? Tanggal 18 ya, 19 Maret itu Kota Gorontalo yang sudah berhasil melunasi ada 407 orang. Nah, jika 18 tahun yang akan datang, yang akan berangkat 18 tahun akan datang yang mendaftar sekarang, dananya tidak seperti itu lagi, menyesuaikan dengan keadaan saat itu, berapa yang akan dibayarkan. Nah, untuk tahun ini
pemerintah memberikan subsidi kepada jemaah sebesar 40%. Jadi 60% ditanggung oleh jemaah itu sendiri dan 40%-nya ditanggung oleh pemerintah. Seperti itu. Kira-kira untuk pendaftaran awal supaya mereka bisa mendapatkan kuota walaupun harus menunggu 18 tahun ya Bapak ya. Berapa yang harus mereka setorkan awal supaya mereka sudah dimasukkan ini ada kuotanya? Iya, tadi di depan saya sudah sampaikan pendaftaran awalnya itu 25 juta rupiah. Jadi jika sekarang mereka membayar sisanya total 60 juta dikurangi 25 juta, maka pada saat pelunasan 60 kurang 25 juta itulah sekitar berapa? 35 jutaan. 35 jutaan yang disetorkan untuk biaya pelunasan. Nah, jadi ada sedikit yang juga ingin saya sampaikan kepada masyarakat bahwa biasanya masyarakat itu segini, dia sudah misalnya menyimpan duit katakanlah sekarang 90 juta ya. Dia sudah punya duit di bank itu 100 juta. Nah, kemudian yang bersangkutan merasa, oh saya sudah lunas gitu. Padahal untuk pelunasan itu harus ketika kapan dia berangkat. Misalnya tahun 2024 namanya sudah masuk dalam kuota yang berhak berangkat pada tahun ini. Baru tahun inilah dana yang sebesar tadi 35 juta itu ditransferkan oleh bank ke rekening Kementerian Agama. Ketika anggaran tersebut, dana tersebut masih ada di rekening pribadi, maka seberapapun itu melebihi atau melampaui pun itu maka dia belum dinamakan telah melunasi gitu. Jadi paling tidak dia sudah punya anggaran untuk ketika dipanggil untuk melunasi dia tinggal ditransferkan. Nah, untuk pelunasan ini nanti akan dikasih daftar-daftar nama siapa saja yang kemudian sudah berhak berangkat untuk tahun ini. Di Kota Gorontalo pada tahun ini yang berhak melunasi itu sebanyak 548 orang. 548 orang. 548 orang dengan komposisi untuk porsi yang memang sudah harus berangkat ini sebanyak 378 orang. Cadangan 5% dari jemaah yang berangkat 126 orang dan lansia ya, ada porsi lansia sebanyak 22 orang. Ini yang dikasih ke kita. Dan per kemarin tanggal 18 itu 18 Maret 2024 yang sudah berhasil melunasi dari 378 orang itu ada 298 orang. Jadi ada 100 orang lagi yang porsi harus berangkat yang belum melunasi dengan berbagai macam alasan. Ada yang karena sakit, ada yang meninggal, kemudian menunda karena terkait dengan anggaran dan lain sebagainya. Kemudian yang cadangan dari yang 126 orang itu sudah ada 90 orang yang sudah melunasi dan kuota lansia dari 22 orang yang sudah melunasi itu ada 13 orang. Sehingga per hari ini saat kita berbicara itu kuota Kota Gorontalo ada 409 orang. Ini nanti akan bertambah lagi insya Allah karena masa pelunasan untuk tahap kedua akan berakhir di tanggal 26 Maret. Beberapa hari ke depan insya Allah mudah-mudahan kita berharap Kota Gorontalo bisa jadi satu kloter lah ya. Sebanyak 450 orang. Satu pesawat, satu kloter itu 450 orang. Menarik sekali. Saya mau ke Bapak Abdurrahman. Bapak Abdurrahman, saat ini kita tengah menunggu orang-orang yang masuk daftar untuk bisa melunasi biaya hajinya. Jika seperti yang dikatakan oleh Ibu Bisnawati tadi, ada mungkin beberapa orang yang tidak bisa melunasi, apakah itu meninggal ataupun alasan yang lainnya, akan digantikah tempatnya mereka dengan orang-orang yang menunggu selanjutnya? Baik, memang Gorontalo itu kan sudah ditetapkan ya, kuotanya 1.007. Di samping itu ada cadangan di luar 1.007 itu ada cadangan yang diharuskan melunasi. Nah mereka ini ya sebagai persiapan untuk menggantikan yang dimasuk di reguler ini yang tidak melunasi, jadi cadangan ini bisa masuk. Artinya sudah ditentukan menurut urut porsi ya, menurut urut porsinya cadangan itu ya tentunya tidak semua akan tercover dari cadangan itu. Melihat posisi kuota yang masih kosong yang tidak digunakan oleh memang yang sudah ditetapkan sebagai jamaah reguler maupun lansia, adapun sekarang ini ada kebijakan untuk pendampingan. Ya, pendampingan juga sudah diterapkan dan itu berapa orang sudah melunasi.
Namun kalau umpamanya kuota itu masih tetap kosong juga pada akhir pelunasan tahap kedua, nah itu cadangan itu bisa menggantikan kuota kosong itu, mengisi ya, mau ngasih kuota kosong. Jadi seperti itu. Ya. Jadi ternyata bisa digantikan oleh orang-orang yang memang sudah ada di daftar tunggu selanjutnya. Iya, yang cadangan. Cadangan. Baik, saya mau ke Bapak Syaifuddin. Bapak Syaifuddin, kita tahu bahwa saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Dan kita tahu banyak orang-orang yang tentunya berharap lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi dengan ingin pergi haji, dengan ingin melaksanakan ibadah di rumah Tuhan yang katanya memang di sana lebih mustajab untuk berdoa, banyak orang-orang yang juga berpikir daripada pergi haji karena seperti yang dikatakan tadi 18 tahun harus menunggu, banyak akhirnya yang beralih untuk saya mau umroh saja. Adakah seperti itu yang ditemukan di KBIHU? Ya, memang gejala seperti itu ada karena mereka berpikir 18 tahun belum tentu saya bisa haji. Mungkin saya sudah renta, sudah perlamin. Kita berikan pengetahuan pada mereka bahwa haji itu tidak sama dengan umroh. Bahwa haji itu wajib. Jadi umroh tidak menggugurkan kewajiban haji. Sehingga itu biar mereka menarik lalu umroh, tetap kewajiban haji tidak gugur. Jadi mereka kita berikan pemahaman bahwa biarkan saja porsi haji tetap. Kalau mau umroh silakan usahakan dana dari yang lain. Dan kita beritahu sama mereka bahwa padilah haji memang beda dengan padilah umroh. Karena apa yang di haji ada di umroh, tapi yang di umroh nggak ada di haji. Segitu kita tahan mereka untuk jangan menarik dana yang ada di haji, karena antrian ini lama kita tunggu. Terus begitu sudah dekat, dibatalkan hanya untuk panggilan sunat. Padahal umrah itu sunat kalau di luar haji. Ya, kita sosialisasikan sama mereka begitu. Lalu memang ada di antara jamaah kita yang suka menarik begitu, ada beberapa orang karena terpaksa, karena memang sudah uzur, sudah renta, maka kita bantu untuk mediasi ke Kemenak. Kalau masih bisa kita fahamkan mereka, kita fahamkan untuk tidak membatalkan porsi haji. Karena memang haji beda dengan umroh, bahkan umroh tidak membatalkan kewajiban haji. Ya. Jadi itu usaha dan kiat kita di KBIH. Ya. Bapak Syaifuddin, apalagi kita sekarang ini berada di bulan suci Ramadan ya, kita tahu bahwa banyak sekali calon jamaah haji di sana yang membutuhkan penguatan, dan terutama para calon jamaah haji yang sudah lansia. Ya. Yang mungkin mereka berpikir saat ini mereka sudah sakit-sakitan. Apa yang bisa mereka dapatkan? Pahala seperti apa yang bisa mereka dapatkan jika mereka memang memutuskan untuk oke, saya akan menunggu haji walaupun kuota saya menunggunya nanti 18 tahun yang akan datang, masih beberapa tahun lagi. Ya. Tapi tiba-tiba mungkin di tengah perjalanannya seperti yang tadi Ibu Misnawati katakan, ada beberapa yang sudah meninggal dan tidak bisa berangkat padahal sudah waktu mereka berangkat. Adakah pahala yang tetap akan mereka dapatkan yang bisa Anda kuatkan untuk calon-calon jamaah? Pada saat kita membimbing mereka, saya kasih tahu sama mereka bahwa begitu kita mendaftar haji, nama kita sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa kita akan memenuhi panggilan haji. Andaikan dalam perjalanan sambil menunggu kapan berangkat terjadi resiko, dan resiko itu bukan kemauan kita, tapi kehendak yang kuasa, maka pahala haji tidak akan hilang dengan batalnya karena resiko. Karena di sisi Allah, setiap kali kita berniat sudah ada pahalanya. Innamal a'malu binniyati. Setiap amal tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal akan dibalas menurut apa yang kita niat. Dari sisi agama sudah dikatakan bahwa tidak akan berkurang dari pahala haji. Dari sisi Kementerian Agama saya mau tahu dari Ibu Misnawati dulu. Ibu Misnawati, bagi para lansia kita tahu karena kita harus menunggu beberapa tahun, 18 tahun bahkan. Dan akhirnya ada orang-orang yang pergi dalam keadaan umur yang sudah renta sekali. Batas umur untuk bisa berangkat haji, adakah batasnya? Dan untuk lansia, adakah pendampingnya, kuota khususnya? Iya.
Batas umur pendaftaran ada ya 12 tahun. Kalau dulu 0 umur udah bisa. Tapi kemudian kebijakan berubah harus 12 tahun minimal karena biasanya ketika 0 umur itu sampai dengan 12 tahun itu kan wajah masih suka berubah-berubah nih. Padahal mau berangkatnya nanti 18 tahun lagi. Bahkan kalau di Indonesia ada yang nanti 40 tahun kemudian. 43 tahun kemudian baru bisa berangkat. Nah, perubahan wajah itu nanti pada saat itu agak susah untuk dideteksi. Untuk umur maksimal nggak ada batas. Hanya saja ketentuan hari ini bahwa untuk bisa berangkat dia harus istitoah kesehatan. Bapak Ibu, kita akan kembali lagi bincang-bincang setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Gorontalo Menyapa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Gorontalo Menyapa dan kita masih membahas tentang memaksimalkan pelaksanaan ibadah haji. Bapak Ibu, kita tahu banyak yang telah dilakukan untuk bisa memaksimalkan dan membantu para jamaah yang melakukan ibadah haji. Salah satunya ternyata bukan hanya jamaah hajinya juga yang berangkat. Ada bahkan daftar dan kuota untuk pembimbing haji. Bagaimana itu Ibu Misnawati? Iya, betul. Jadi kalau kita bicara dengan skup Indonesia ya, dari 200 sekian ribu kuota yang diberikan untuk kota Indonesia itu sebanyak 203.000 lebih ya jemaah. Kemudian untuk jatah haji reguler atau haji yang biasa itu 190 ribuan. Kemudian jatah untuk pembimbing jemaah itu sebanyak 685 orang itu. Nah, ada juga yang namanya pembimbing haji daerah se-Indonesia itu sebanyak 1.572 orang. Dan dari sekian banyak itu pembimbing yang diambil, Gorontalo yang bisa berangkat pembimbing jemaah ya dari jatah pembimbing sebanyak 3 orang. 3 orang karena kita juga terdiri dari 2,5 kloter nantinya insya Allah dari 1078 kuota ya. Nah, kemudian PHD kita atau pembimbing haji daerah ada 5 orang insya Allah yang akan berangkat. Jadi ini yang akan bersama-sama dengan jemaah yang berangkat pada tahun ini. Selain ada juga pembimbing ibadah kloter namanya. Jadi insya Allah jemaah akan penuhilah ya pembimbingan mereka. Kalau sebelum berangkat ada KBIHU, kemudian nanti ketika di pesawat di perjalanan juga ada pembimbing yang akan ikut dengan mereka sehingga pelaksanaan haji insya Allah diharapkan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Ibu, tentang para pembimbing haji ini, prosedur untuk seleksinya bagaimana, menentukan mereka yang akan berangkat, para yang menjadi pembimbing seperti apa? Ya. Jadi pembimbing itu terdiri dari 3 unsur ya, 3 unsur. Ada dari unsur KBIHU yang nanti akan berangkat insya Allah dari Gorontalo itu ada 3 orang. Kemudian dari unsur pemerintah daerah itu diseleksi, proses seleksinya dilaksanakan oleh pihak kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Dan sudah tersaring 5 orang, 1 diantaranya ada dari Kota Gorontalo, dari unsur pemerintah daerah. Kemudian ada lagi seleksi untuk pembimbing ibadah kloter, itu dilaksanakan secara berjenjang melalui ke Kota Gorontalo. Kemudian nanti ada seleksi berikutnya di tingkat wilayah, di tingkat provinsi Gorontalo. Selain itu juga pembimbing ada yang namanya petugas non-kloter. Nah, itu mereka ada yang nanti porsinya atau tugasnya sebagai pembimbing ibadah yang akan bertugas sebagai non-kloter sudah berangkat lebih dulu ke Arab Saudi menanti kehadiran jemaah kita. Kemudian sampai dengan jemaah selesai melaksanakan ibadah ada para pembimbing yang ada di sana insya Allah. Jadi pemerintah Indonesia betul-betul sangat memperhatikan kebutuhan ataupun keperluan dari jemaah, bukan hanya dari sisi sarana dan prasarana, tapi juga ada pembimbingan juga sangat diharapkan. Karena pada gilirannya nanti pelaksanaan haji apabila rukun dan syaratnya itu tidak bisa terlaksana dengan baik, maka tentu sia-sia masa menunggu sekian belas tahun ya, tapi kemudian ibadah mereka tidak
bisa terlaksana atau tidak mabrur seperti itu. Waktu yang menunggu yang sangat lama ya. Iya, jadi betul-betul kepada jemaah kita himbau untuk mempermantap manasiknya. Kita dari pihak Kementerian Agama juga ada kegiatan pemberian manasik sebanyak 6 kali ya Pak Kasih. 8 kali. 8 kali, jadi 6 kali di tingkat KUA dan 2 kali di tingkat kota Gorontalo, di tingkat daerah. Namun himbauan kita, jemaah boleh dapat mempermantap pelaksanaan manasiknya itu melalui KBIHU yang ada. Di kota Gorontalo ada 2 KBIHU ini yang aktif, salah satunya dari Duyufur Rahman, kemudian ada satu lagi yang Serambi Madinah yang berlokasi di Kelurahan Siendeng, kota Gorontalo. Jemaah silahkan untuk menambah pengetahuannya karena oleh Kementerian Agama agak terbatas nih, hanya 6 kali. Tentunya waktu pertemuan yang 6 kali itu untuk beberapa jemaah sudah memadai, tapi mungkin banyak bagi jemaah yang lain yang 6 kali itu masih belum. Apalagi misalnya mereka itu sudah lansia dan belum pernah ibadah umroh, jadi betul-betul tanah suci itu seperti apa hal yang sangat baru untuk mereka. Sangat baru buat mereka. Jadi perlu manasik yang baik dan mantap seperti itu. Nah, KBIHU saat menentukan dan memilih bahwa seseorang itu yang akan menjadi pembimbing, adakah seleksi khusus yang dilaksanakan di KBIHU sendiri, Bapak? Iya, kalau kita dari KBIHU Duyufur Rahman, selama ini kita cuma membimbing selama mereka masih di kota. Untuk mereka berangkat kita serahkan ke Kemenak. Kami belum pernah mendampingi jamaah sampai ke Tanah Suci, karena persyaratannya agak berat. Ya, antara lain harus menyetor sekitar 90 juta ya, untuk PHD, seluruhnya itu totalnya. Nah, kita akan serahkan ke Kemenak, tapi kita kasih tunjuk bahwa setelah lepas dari sini, tugas Kemenak untuk membimbing Bapak dan Ibu. Ada ketua regu, ada ketua rombongan, ada ketua kloter, pembimbing ibadah. Taati mereka. Bahkan saya pesan sama jamaah, andaikan yang saya sampaikan pada saat bimbingan manasik berbeda dengan Kemenak, ikuti Kemenak, jangan ikuti saya. Karena mereka yang lebih kompeten. Terus pada saat kami membimbing, memang kami pesan sama mereka, jangan hindari itu baku bantah, karena jidala itu. Karena seringkali mereka ikut bimbingan di satu KBIH, lalu datang KBIH yang lain agak berbeda. Mungkin bedanya tidak terlalu mencolok, tapi kadangkala jamaah yang tidak terlalu paham, kadang mereka tidak bisa membedakan mana yang usuliyah, mana furu'iyah. Nah, kadang mereka berbeda di situ. Nah, kita fahamkan bahwa apa yang disampaikan oleh Kemenak sudah itu yang diikuti. Andaikan apa yang saya sampaikan beda, ikuti apa yang disampaikan oleh pembimbing ibadah yang ditunjuk oleh Kemenak, begitu. Ya. Bapak Abdurrahman, menarik sekali apa yang dikatakan oleh Bapak Syafruddin tadi. Ini meluruskan dan juga mendamaikan kepada mereka bahwa tolong jangan ada perdebatan di dalamnya. Sebenarnya sejauh ini tupoksi dari KBIH untuk membantu Kementerian Agama ini seberapa penting, seberapa besar sebenarnya Bapak Abdurrahman? Ya, baik. Memang selama ini memang kami melihat bahwa KBIH ini merupakan mitra ya dari Kementerian Agama dalam hal menjadikan jamaah ini nanti akan mandiri melaksanakan ibadah haji. Jadi sangat-sangat membantu ya KBIH ini. Namun sayangnya di Kota Gorontalo baru 2 ya. Sebenarnya 4, cuman yang 2-nya sudah tidak aktif lagi. Nah, ini tentunya kami berharap semakin banyak KBIH, jadi Kementerian Agama semakin ringan untuk bagaimana menjadikan jamaah ini bisa mandiri dalam melaksanakan ibadah haji. Sehingga itu kami sangat berterima kasih dengan adanya KBIH yang ada. Tentunya ada juga ormas-ormas yang melaksanakan bimbingan haji, seperti halnya dengan Masjid Al-Muqarrabin itu ada bimbingan manasik haji di situ, dan itu sangat-sangat baik ya dalam hal menunjang pelaksanaan manasik haji yang notabene hanya sedikit waktunya. Kalau untuk Kementerian Agama itu hanya 8 kali.
Kalau bimbingan KBIHU itu kan sepanjang tahun, manasik sepanjang tahun yang dilaksanakan, sehingga nanti hasilnya juga jadi maksimal. Jadi seperti itulah keberadaan KBIH ini sangat membantu Kementerian Agama dalam hal memandirikan jamaah haji. Saya kira seperti itu. Bolehkah calon jemaah haji membatalkan rencananya untuk pergi haji? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana mengurus administrasinya itu, Bapak? Iya, memang banyak ya jamaah yang datang untuk melakukan pembatalan, apalagi yang terdaftar di situ sudah meninggal. Ya, jadi ahli waris ini banyak yang datang, sehingga kami sebelum melayani keinginan mereka itu kami tetap memberikan pemahaman bahwasannya ketika sudah mendaftar itu niat sudah dicatat sebagaimana Ustadz sampaikan tadi, bisa digantikan. Jadi kepada berbagai jamaah yang datang ini ada yang juga memang mengikuti arahan kami, jangan dibatalkan karena memang niat almarhum atau almarhumah ini sudah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka tetap ngotot karena mungkin desakan atau terdesak dengan ekonomi atau apa, ya memang ada alur pembatalannya dengan melaporkan permohonan pembatalan, melampirkan setoran awal, ya setoran awal dari almarhum atau yang dibatalkan, dan itu juga harus ada persetujuan dari ahli waris. Ya, kalau seandainya yang dibatalkan ini memiliki keturunan ya sekian, itu mereka harus menyetujui di atas kertas bermeterai, ya. Jadi harus diperketat sehingga jangan nanti bermasalah kemudian, ya. Itu yang kami lakukan dengan ketelitian, syarat-syarat pembatalan itu harus dilakukan untuk menghindari persoalan-persoalan yang timbul di belakang hari. Seperti itulah. Bisa kalau untuk pembatalan boleh, ya tidak ada masalah. Jadi ternyata di sini ada kebebasan orang-orang jika berubah pikiran ingin membatalkan, tapi sayang sekali ya setelah kuotanya sudah ada dan tahun menunggunya ternyata sudah dekat terus akhirnya membatalkan. Nah, pertanyaan mungkin dari masyarakat di luar sana yang tentang pembatalan ini, Ibu Misdawati. Ibu, jika ada yang berniat untuk membatalkan diri untuk berangkat haji yang tentunya ini sayang sekali, apakah uang yang sudah mereka setorkan akan dikembalikan lagi? Atau ada pemotongan saat dikembalikan lagi? Bagaimana itu prosedurnya, Ibu? Ya, dikembalikan seutuhnya. 100% ya, tanpa potongan apapun. Ya, langsung dikembalikan ke rekening jemaah yang bersangkutan gitu. Jadi Kementerian Agama sama sekali tidak memberi pemotongan sedikit pun begitu. Kalau kita bicara tentang pembatalan seperti ini, itu memang banyak faktor yang menyebabkan, selain tadi karena berhalangan permanen karena sakit ataupun karena meninggal, ada juga yang ada pemikiran tadi fenomena daripada misalnya pergi haji lama, menunggunya terlalu gitu, lama, mau umroh saja. Mau umroh saja begitu. Nah, ini yang memang perlu kita lakukan edukasi yang secara terus-menerus ya Pak Kiai, ya Pak Ustadz, bahwa sebaiknya untuk tidak dibatalkan dan porsi itu untuk berangkat umroh dan lain sebagainya pakai dana yang lain, dan bahkan sekarang banyak fasilitas yang menyediakan gitu untuk bisa berangkat umroh. Sayang sekali yang ini, atau boleh dialihkan ke keluarga yang lain. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Kasih bahwa Pak Abdurrahman tadi bahwa saya sebelum menandatangani itu saya minta kepastian dulu mereka, dipastikan dulu betul-betul mau ditarik ini enggak, karena begitu dibatalkan, ditarik, maka berarti dia sudah nggak punya nomor porsi lagi, dan dia harus mengulang mengantri lagi dari awal. Porsinya hilang. Jadi memang betul-betul kita tolong dihubungi, diberikan pencerahan, diberikan edukasi betul-betul bahwa sangat merugi apabila itu dibatalkan. Padahal
bisa dialihkan ke keluarga yang lain, dan ya musyawarah dalam keluarga itu sangat diperlukan karena Gorontalo hari ini menunggu 18 tahun yang akan datang untuk berangkat gitu kan, sayang sekali. Bapak Syaifuddin, kita tahu bahwa banyak juga calon jamaah haji di luar sana yang mungkin tingkat ekonominya yang tidak terlalu tinggi, mereka berusaha sekali untuk bisa mengumpulkan uang untuk berangkat haji. Nah, banyak juga ketakutan dari mereka untuk bisa mendaftar bimbingan-bimbingan seperti ini karena takutnya biayanya mahal. Atau mungkin mereka harus mengeluarkan berapa juta untuk bisa mendapatkan bimbingan dan edukasi sebanyak seperti itu. Untuk di tempat Bapak sendiri, apakah memang ada biaya pendaftaran yang semahal itu atau bagaimana caranya? Oh iya, kalau kami di KBIHU Dufur Rahman, itu kalau ada yang mau mendaftar, kita minta keikhlasan untuk memberikan 250.000 untuk pembimbingan selama mereka belum berangkat sampai mereka berangkat, sampai doa pemberangkatan. 250.000 itu dana untuk konsumsi mereka selama pembimbingan, terus untuk sedekah penceramah atau pemateri. Lalu mereka pada saat butuh pakaian, seragam untuk Kerawang kota dan provinsi, kita juga menyediakan. Kalau mereka mau, tidak dipaksakan. Kalau mereka suka, sekalian tukang jahitnya kita siapkan dengan segala perlengkapan yang mereka butuhkan, kain ihram dan sebagainya. Hanya dengan 250.000 bisa mendapatkan semua itu dengan fasilitas? Tidak, di luar kalau pakaian ada di luar lagi. itu. Kita akan lanjut dulu setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Gorontalo Menyapa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Gorontalo Menyapa dan kita masih membahas tentang maksimalkan pelaksanaan ibadah haji. Saya mau langsung ke Ibu Misnawati. Ibu Misnawati, banyak orang di luar sana, para calon jemaah dan juga orang-orang yang belum masuk calon tapi kuat sekali niatnya untuk berangkat haji. Mereka ingin tahu bagaimana sebenarnya alur pemberangkatan dari jemaah haji. Kapan sebenarnya untuk tahun ini juga? Iya. Kementerian Agama Republik Indonesia sudah mengeluarkan yang namanya RPH, Rencana Perjalanan Haji untuk tahun 2024. Namun sebelum saya ke situ, bahwa sesuai dengan regulasi yang ada atau sesuai dengan undang-undang tentang haji, bahwa jemaah yang sudah dapat nomor porsi itu sudah boleh disebut sebagai jemaah haji, bukan calon lagi gitu. Jadi jemaah haji, asal dia sudah punya porsi maka dia adalah jemaah. Tinggal kapan dia berangkat gitu. Kalau calon berarti dia baru ingin dan belum mendaftar gitu. Nah, sesuai dengan RPH tadi bahwa operasional haji itu akan dimulai pada tanggal 11 Mei 2024. Jemaah sudah akan masuk ke asrama haji di tanggal 11 Mei. Ini untuk skup Indonesia. Kemudian pelayanan pemberangkatan jemaah haji gelombang 1. Gelombang 1 itu nanti dia berangkat dari Indonesia menuju Madinah gitu. Itu pada tanggal 12 sampai dengan 23 Mei yang akan datang. Nah, untuk untuk Gorontalo kita belum tahu nih akan ikut di gelombang 1 atau di gelombang 2. Ada lagi pemberangkatan yang namanya gelombang 2. Gelombang 2 itu adalah jemaah yang berangkat dari Indonesia langsung ke Mekah. Nanti setelah mereka selesai melaksanakan ibadah haji, baru mereka berpindah ke Madinah untuk melaksanakan ibadah arba'in, nanti dari Madinah pulang Indonesia. Sementara sebaliknya untuk jemaah yang berangkat tadi yang saya sampaikan tanggal 12 sampai 23 Mei, gelombang 1 mereka ke Madinah dulu untuk melaksanakan ibadah arba'in selama lebih kurang 9 hari di Madinah. Nanti kemudian mereka ke Mekah untuk melaksanakan ibadah hajinya gitu. Untuk gelombang 2 ini nanti insya Allah pemberangkatan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni, mulainya tanggal 22 Juni dan berakhir sampai tanggal 13 tanggal 22 Juni sampai tanggal 3 Juli. Nah itu
Gorontalo selama ini selalu berada mengambil posisi di pemberangkatan gelombang kedua itu tadi. Berarti nanti kita akan siap-siap di sekitar 24 ya, tanggal 24 Mei sampai tanggal 10 Juni maksud saya ya, 24 Mei sampai 10 Juni itu persiapan kita. Kenapa Gorontalo kemudian sering mengambil jadwal pemberangkatan di gelombang kedua? Nah ini untuk memudahkan jemaah bahwa sebenarnya yang wajib itu hajinya. Nah makanya ngambilnya yang berangkat dari Indonesia langsung ke Mekah melaksanakan ibadah haji, nanti setelah haji baru ke Madinah untuk melaksanakan ibadah arba'in. Jadi saya ulangi lagi bahwa untuk gelombang 1 itu berangkatnya tanggal 12 sampai dengan 23 Mei, kemudian untuk gelombang kedua berangkatnya tanggal 24 Mei sampai dengan tanggal 10 Juni gitu. Tinggal menghitung bulan lagi mereka sudah akan berangkat. Iya, ini udah bulan Maret, April, Mei ya. Sekitar 2 bulan kurang lah. Nah kalau kita menjalani hari-hari dengan kesibukan ini dan itu, sebulan 2 bulan itu nggak terasa loh. Benar. Nah, ya jadi himbauan kita kepada jemaah untuk terus menjaga kesehatannya terutama. Semakin dekat waktu pemberangkatan, jadi menjaga kesehatan tentunya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sebagaimana yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan yang setelah mereka mendapatkan statuta atau status istitoah tadi, mereka akan dibimbing juga oleh Kementerian Kesehatan dalam hal menjaga stamina dan kesehatan mereka menjelang keberangkatan. Karena itulah pentingnya sebelum itu tadi Ibu katakan bahwa mereka akan ada di mes haji dulu. Apakah itu seperti di karantina supaya bisa menjamin bahwa kesehatan mereka bisa terjaga saat sebelum berangkat? Iya, sebelum berangkat jemaah itu harus masuk asrama haji selama 1 kali 24 jam. Nah itu karantina, di sana ada tim CIQ namanya, ada karantin, kemudian immigration dan pihak bea cukai ya, bea cukai itu untuk pemantauan karantina kesehatan, pemantauan kesehatannya, semacam final check lah ya di sana, melihat apa betul-betul mereka layak untuk terbang atau tidak. Kemudian pihak imigrasi juga sudah ada di sana karena asrama haji itu sudah perlakuannya itu sudah seperti ruang keberangkatan internasional gitu. Nah, jadi pihak imigrasi di sana sudah ada untuk memberikan nanti paspor mereka, kemudian tim bea cukai juga hadir di sana untuk melihat barang-barang bawaan mereka, apa yang boleh dibawa selama penerbangan internasional dan lain sebagainya. Ibu Misnawati, apa kebijakan yang dilakukan jika seorang calon haji itu, sudah bukan dikatakan calon lagi ya, seorang jemaah haji itu saat sudah masuk di karantina, sudah ada di base haji, tapi tiba-tiba saat itu dia drop kondisinya. Apakah dia akan dibatalkan atau dia harus menunggu mungkin masuk di kloter selanjutnya? Tergantung nanti situasi, kondisi jemaah yang bersangkutan. Bisa jadi nanti dia akan langsung diobservasi, diberikan pelayanan, diupayakan untuk tetap bisa berangkat dengan kloternya. Tapi ada juga yang nanti diberangkatkan kemudian ketika dia sudah pulih kembali sepanjang belum sampai habis masa operasional ya, itu namanya tanazul. Ya, dia berpindah penerbangan. Nah, bisa jadi dia akan diberangkatkan dengan kloter berikutnya. Seperti Gorontalo ini kan ada 2,5 kloter. Nah, jadi mungkin dia akan diikutkan dengan kloter selanjutnya dan nanti di sana baru digabungkan kembali dengan kloternya. Jadi ternyata sudah ada kebijakan untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Saya mau ke Bapak Abdurrahman dulu. Bapak Abdurrahman, kita tahu bahwa saat ini ada fenomena baru juga. Banyak orang yang akhirnya memilih untuk memberanikan diri menjadi haji backpacker katanya. Mereka ingin melaksanakan haji secara pribadi. Nah, ini bedanya antara melakukan haji secara pribadi, mandiri, tanpa bantuan siapapun, dengan haji yang ada diwadahi oleh pemerintah. Apakah perbedaannya? Dari sisi kenyamanan dan keamanannya, apa fasilitasnya juga, Bapak? Iya, memang ya, sekarang ini ada beberapa lembaga travel yang menyiapkan untuk perjalanan haji selain yang diselenggarakan oleh Kemenak. Ya, antara lain ya Proda, undangan kerajaan ya,
undangan kerajaan, ya visa kerajaan istilahnya. Ada juga yang namanya visa umroh, ya. Bukan, visa umat, ya. Visa umat itu lebih di bawah lagi biayanya. Dia tidak lagi masuk dalam antrian. Dia bisa berangkat kalau dia pingin kapan berangkat, bisa berangkat pada saat itu. Ya, ini wadah yang disiapkan oleh terutama travel yang sudah beroperasi, ya, terutama di Gorontalo. Memang sangat-sangat dikhawatirkan, ya, keamanannya. Apakah bisa dijamin bahwa yang bersangkutan ini bisa melaksanakan ibadah hajinya sesuai dengan tuntunan, ya, dari Kementerian Agama, sehingga itu kami tetap pihak Kementerian Agama selalu menyampaikan, apalagi dari pihak travel, ya, harus melihat penyelenggaranya ini memang betul-betul kredibilitasnya terjamin, kemudian, ya, memiliki izin, ya, izin operasional dari Kementerian Agama. Ada 5 kepastian, ya, yang harus kita lihat di penyelenggara ibadah haji ini. Kepastian apa itu, Bapak? Kepastian pelaksanaan, ya. Kepastian pelaksanaan itu di travel itu ada 5. Ya, pertama itu adalah izin operasional melaksanakan terkait ibadah, ya, izin operasional. Kemudian dia jadwalnya pasti, kemudian tiketnya ada, ya. Ini sudah bicara umroh, ya. Terkait itulah, ya, karena memang travel sekarang sudah melebar penanganannya, sehingga mereka sudah menyiapkan untuk memfasilitasi ibadah haji, terutama puroda, ya, puroda, kemudian itu visa umat tadi yang saya katakan. Jadi itulah hal-hal ini yang selalu kami sampaikan ke jamaah untuk selalu berhati-hati, ya, jangan sampai tergiur dengan biaya murah, kemudian, ya, yang penting bisa berangkat dan kita tidak bisa jamin keberadaan mereka di tanah suci. Seperti itu, ya kan. Ibu Misnawati, jika hal seperti yang Bapak Abdurrahman Rahman katakan tadi, mungkin ada satu hal yang terjadi kepada mereka yang tidak masuk di dalam perlindungan pemerintah ini atau masuk dalam haji yang dilaksanakan oleh pemerintah ini, apakah mereka bisa meminta perlindungan kepada pemerintah jika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi di sana saat menunaikan haji, padahal mereka melaksanakan haji secara backpacker sendiri pribadi? Iya. Kebetulan saya 2 kali pernah menjadi petugas haji, ya. Jadi saya menyaksikan sendiri bahwa banyak yang terlantar di sana. Ketika saya bertugas di area Bandara Jeddah gitu, ya, Bandara Madinah. Jadi ada koper-koper yang tidak bertuan gitu. Dan kita sudah tahu bahwa itu pasti koper-koper punyanya jemaah furodah tadi atau yang backpacker dan lain sebagainya. Jika terjadi masalah, ya mau nggak mau mereka mencari perlindungan ke kita, Kementerian Agama yang menjadi leading sektor pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. Banyak di antara mereka yang kemudian harus di-handle oleh kita, yang pada saat pelaksanaan itu mereka menemukan masalah gitu. Nah, jadi ya mau tidak mau, suka nggak suka, ya mereka kan warga Indonesia, ya tetap harus kita layani. Namun begitu tentu kita menghimbau agar masyarakat ini untuk tadi tidak tergiur bahwa gampang boleh untuk jalan sendiri, apalagi untuk ibadah haji, ya. Ibadah haji itu cukup panjang waktunya. Untuk umroh mungkin bisa dia sekalian ya semacam perjalanan santai, bisa lewat negara-negara lain sambil jalan-jalan gitu, ya, kalau umroh. Tapi kalau haji ini betul-betul ini adalah ibadah wajib, dan kepastian tadi itu 5 pasti, ya. Yang menangani perjalanannya adalah Biro Perjalanan yang tercatat, mendapatkan legalitas dari Kementerian Agama, kemudian dia sudah punya tiket pergi untuk pulang, kepastian hotelnya di sana seperti apa, gitu, ya. Nah, sehingga mereka tidak
visanya juga begitu, betul-betul visa yang didapat itu visa haji, bukan visa untuk misalnya jalan-jalan. Berbeda lagi itu ya? Beda, atau mungkin visa kerja di sana gitu kan, beda. Nah, ketika visa yang tercatat itu bukan untuk haji, nah tentunya dia nggak bisa masuk ke Mekah dan Madinah itu. Nah, tentu kerugianlah yang dia dapatkan. Kalaupun ada visa yang seperti itu, bukan dia dapat visa untuk haji, tapi kemudian sampai di sana banyak yang terlantar. Ketika pelaksanaan wukuf di Arafah, atau mungkin ketika ya masa-masa Armuznah lah ya, di Arafah ataupun di Mina dan lain sebagainya, ada yang kami dapati itu mereka nggak punya ini loh, mereka nggak punya tenda. Akhirnya tiba-tiba datang ke tenda kita, ke tenda yang punya pemerintah gitu. Meminta bantuan. Minta bantuan. Nah seperti itu. Nah jadi sebagai sesama warga negara Indonesia di sana itu pasti akan dibantulah oleh kementerian. Tetapi sekali lagi kita sampaikan kepada masyarakat untuk tidak tergiur dengan harga murah. Tidak kan biasanya begini, propagandanya bahwa nggak perlu menunggu 18 tahun. Bisa langsung berangkat daftar haji ini berangkat sekarang gitu kan. Nah, itu biasa itu yang bikin menggiurkan. Padahal sekian ratus juta gitu bayar gitu. Padahal nanti ketika di sana mereka nggak tahu betapa sulitnya. Benar sekali. Padahal yang harus diperhatikan adalah bagaimana keamanan dan kenyamanan di sana. Bapak Ibu, sayang sekali kita sudah habis durasi kita, padahal ini adalah perbincangan sangat menarik. Saya mau closing statement dulu. Saya mau dari Bapak Syaifuddin, pergi haji itu masih menjadi PR-nya, dan bahkan kebalikannya, ada yang ingin pergi tapi mereka berpikir ekonominya masih sulit. Bagaimana caranya ini? Apa yang Bapak bisa sampaikan kepada mereka? Iya, memang ini sebuah keadaan yang tidak bisa dibantah. Ada mereka yang punya kemampuan tapi belum punya kemauan. Justru ada yang kemauannya kuat, kemampuannya kurang kuat. Kita sampaikan sama mereka bahwa yang dipanggil oleh Allah bukan yang mampu, tapi yang mau. Sehingga itu kalau mereka mau, Allah akan mampukan mereka. Sebab yang memberi kemampuan itu Allah. Bagi mereka yang tidak mau, tapi mereka punya kemampuan, kita ingatkan hadis Nabi, bahwa siapa yang sudah mampu pergi haji, tapi tidak punya niat sama sekali, dia kalau mati memilih mati Yahudi atau Nasrani. Sampaikan itu supaya mereka termotivasi. Baik, terima kasih Bapak. Saya mau ke Bapak Abdurrahman. Silakan Bapak, closing statementnya apa yang ingin disampaikan untuk para calon jamaah haji yang akan berangkat beberapa bulan lagi? Iya, baik. Pertama, saat ini masih dalam tahap pelunasan kedua, tinggal 5 hari lagi, berakhir tanggal 26 ya. Sehingga saya mengharapkan kepada yang berhak melunasi ya, kota itu yang berhak itu yang gagal sistem itu 82 dan pendampingan 22. Jadi semuanya 104. Ya, kiranya kami berharap kepada jamaah yang masuk dalam pelunasan tahap kedua ini memanfaatkan waktu yang tersisa. Sehingga tidak sia-sia ya perjuangan yang belasan tahun yang sudah dilalui, kemudian tiba saatnya diabaikan. Masih banyak yang menunggu jamaah lain, sehingga itu kami mengharapkan kepada calon ataupun jamaah haji yang berhak melunasi untuk memanfaatkan waktu yang tinggal 5 hari ke depan. Saya kira itu. Saya mau ke Ibu Misnawati. Ibu Misnawati, silakan closing statementnya apa yang mau disampaikan kepada para calon jamaah yang memang sudah akan berangkat di bulan Mei ini? Iya. Dari kami berharap bahwa jemaah haji untuk terus memantau perkembangan pelaksanaan operasional ibadah haji pada tahun ini, sehingga tidak ketinggalan informasi. Sering-sering mungkin memantau, melihat media-media, apakah itu melalui media elektronik ataupun media online yang memberikan berita-berita terkait persiapan pemberangkatan jemaah haji pada tahun ini. Dan termasuk juga tentunya mereka agar menjaga kesehatannya gitu ya, memperhatikan hal-hal apa yang boleh dan tidak yang harus dia lakukan sebagaimana anjuran dari dokternya ataupun anjuran dari tim Kementerian Kesehatan, sehingga istitoah yang sudah didapatkan itu bisa dipertahankan. Jangan sampai ketika mau berangkat justru ya mereka tidak istitoah lagi gitu. Nah, harapan kita seperti itu, sehingga
sekian ratus jemaah haji yang menjadi hak kota Gorontalo untuk berangkat bisa terpenuhi, mereka bisa berangkat pada waktunya dan bahkan insya Allah bisa kembali dalam keadaan baik-baik saja sampai kembali ke Gorontalo insya Allah. Baik, Bapak Ibu terima kasih untuk waktunya di Gorontalo Menyapa hari ini. Dan pemirsa, kita tahu apa yang dikatakan tadi bahwa yang bisa berangkat haji bukan yang mampu, tapi yang mau. Dan mari sama-sama kita mendaftar langsung di Kementerian Agama karena dengan itu kita bisa mendapatkan jaminan keamanan dan kenyamanannya. Pemirsa, demikianlah Gorontalo Menyapa dan kita tahu bahwa yang bisa berangkat untuk haji bukanlah yang mampu, tapi yang mau. Dan mari bersama-sama kita dengan Kementerian Agama mendaftar langsung di Kementerian Agama untuk bisa berangkat haji supaya keamanan dan kenyamanan kita bisa terjamin. Demikian Gorontalo Menyapa kali ini, saya Ajeng Muada pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.